Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel Adi Inspiration. Pada kesempatan pagi ini saya akan coba share tentang bagaimana menjadi digital networker profesional. Ini adalah sharing pengalaman pribadi saya, mungkin tiap orang berbeda-beda. Dan juga saya melihat beberapa pola yang terjadi pada leader-leader yang telah berhasil di bisnis ini. Sebenarnya ada dua pilihan gitu ya ketika kita mau berhasil di bisnis digital networker ini. Yang pertama adalah jalan cepat atau sprinter. Yang kedua adalah jalan biasa atau bisa dikatakan maraton gitu ya. Jadi ini tergantung dari kita mau cepat, berlari dengan sangat cepat, atau kita mau santai, yang penting sampai gitu ya. Kita pilih sprint atau pilih maraton. Ini sekali lagi kembali kepada sumber daya setiap orang dan juga targetnya masing-masing, karena tiap orang saya kira punya sumber daya dan punya target yang berbeda-beda. Nah, tentu saja kalau kita ingin cepat berhasil di bisnis ini dengan menggunakan digital prospecting, langkahnya adalah kita harus menggunakan iklan berbayar. Sekali lagi ini pengalaman pribadi kami dan beberapa leader yang lain ya, bahwa mereka yang menggunakan fasilitas ini, yakni iklan berbayar di Facebook, itu kecepatannya 2-3 kali lipat dibandingkan dengan leader-leader yang ya menggunakan metode biasa, japri di WA, japri di Facebook dan sebagainya. Tapi tentu ini fasilitas ini tentu berbayar ya. Ya karena kita beriklan secara profesional, kita membayar Facebook untuk mengiklankan iklan kita gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bisnis kita ini menggunakan strategi soft selling, jadi tidak langsung menjual konsep bisnis, apalagi menjual produk, tidak. Jadi karena kita soft selling, maka yang kita jual itu adalah pelatihan atau mungkin bimbingan transformasi diri, perubahan karakter, perubahan mindset dan sebagainya. Jadi yang kita jual ini adalah perubahan diri, dan itu kita berikan secara gratis ya. Karena sebagaimana petunjuk dari mentor bahwa core bisnis ini adalah membantu orang lain untuk melakukan reprogramming program pikiran bawah sadar kaya. Jadi tetap kembali pada core-nya bahwa ketika kita melakukan siaran iklan berbayar, itu yang kita iklankan itu bukan produknya, bukan pula konsep bisnis, tapi yang kita iklankan itu adalah bimbingan perubahan atau transformasi diri, atau yang sekarang kita pakai istilah bimbingan sukses dasar. Nah, langkah-langkah teknis sebenarnya sudah saya buatkan mungkin ya di video yang lain ya. Ya sebagai seorang digital networker tentu kita harus punya akun Facebook ya. Pertama punya akun Facebook, kemudian kita punya fanpage atau halaman Facebook ya, halaman Facebook. Setelah punya halaman Facebook, kemudian kita posting iklannya, posting konsep iklannya. Nah, baru kemudian kita jalankan iklannya dan kita bayar ke Facebook. Nah, dari proses itu nanti akan ada orang-orang yang mendaftar ke kita gitu ya. Jadi setelah kita beriklan itu nanti ada orang yang mendaftar ke kita. Jadi berbeda dengan konsep japri ya, yang dimana kita yang menawarkan untuk ikut bimbingan. Tapi kalau kita beriklan itu orang langsung mendaftar ke kita. Jadi feel-nya kerasa ya, kerasa banget perbedaannya. Maka kita sebutkan bahwa mereka yang mendaftar itu kan berarti sudah punya motivasi ya, punya motivasi untuk ikut, punya curiosity, punya keingintahuan ya, kepengen perubahan, kepengen tahu ini apa konsepnya dan segala macam, sehingga kita istilahkan dengan prospek potensial. Nah, karena ini berbayar ya, tentu kita harus siap-siap untuk mengeluarkan biaya di awal ya, rata-rata sih 300-500 ribu lah untuk pemula itu. Ntar kalau advance bisa jutaan nanti, tergantung target kita saja sebenarnya. Apalagi kalau kita misalkan secara pribadi, misalkan segera cepat
cepat bisa beriklan sendiri, maka ini akan lebih mempercepat bis kita. Nah, karena prospek yang didapatkan ini potensial ya, kemudian yang paling penting juga adalah follow up-nya. Follow up ketika mereka ikut di bimbingan. Tentu ini terkait dengan people skill kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita beradaptasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun kepercayaan, membangun trust dengan mereka sehingga mereka percaya sama kita. Ingat kembali pada fase marketing ya, building trust, building need, building solution, baru closing. Jadi 4 tahap ini harus tahapannya harus dilalui ya, membangun kepercayaan dulu. Jadi bagaimanapun beriklan pun juga tidak menjamin Anda bisa cepat berhasil gitu ya. Ini juga tergantung juga pada building trust, kemampuan Anda untuk berkomunikasi, membangun hubungan yang baik dengan para peserta di grup bimbingan. Pilihan kedua, kita menjalankan bisnis digital networking ini dengan santai atau bisa diistilahkan dengan cara maraton. Dan ini kita berjalan secara konsisten, toh nanti pada akhirnya sampai juga gitu ya. Nah, cara membangun jaringan secara santai ini ya, kita memanfaatkan pertemanan kita di Facebook sebenarnya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kita punya potensi 5.000 orang teman di Facebook itu, dan itu kalau kita manfaatkan betul, kita berdayakan betul, saya kira hasilnya akan luar biasa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam konsep yang metode ini yang paling penting adalah membangun citra diri ya, membangun citra diri Anda sebagai seorang yang positif, memiliki vibrasi dan energi yang positif dan memberdayakan. Ini tentu sesuai dengan hukum alam. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan menarik apa-apa yang sama dengan kita. Sehingga ketika kita membangun diri kita sebagai sesuatu ataupun sebagai person yang positif, maka akan banyak orang-orang positif yang akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi intinya itu di situ. Intinya itu adalah membangun citra positif dengan cara memperbaiki profil akun Facebook kita, kemudian selalu posting hal-hal yang positif, yang berisi motivasi, inspirasi, cerita-cerita positif dan lain sebagainya di postingan-postingan akun Facebook kita, sehingga nanti terjadi satu penilaian positif terhadap diri kita. Nah, tentu karena ini juga soft selling, maka kita juga tidak memposting penawaran bisnis atau produk ya. Jadi core bisnis kita sama ya. Jadi core bisnis kita itu adalah membantu orang lain untuk melakukan reprogramming itu. Maka yang kita share di Facebook itu, di akun Facebook kita itu adalah sesuatu yang bersifat umum, memotivasi, menginspirasi dan sebagainya. Setelah kita berteman, setelah citra diri positif sudah terbentuk di akun Facebook kita, maka kita coba memperbanyak teman kita dengan invite teman-teman yang kira-kira cocok dengan kita, mengajak mereka berteman di Facebook, kemudian menjalin hubungan yang bagus, membangun trust, sering komen di status mereka, di postingan mereka, sering like di postingan mereka, sehingga ada semacam interaksi virtual yang connected antar person to person Anda dengan teman-teman Anda. Disitulah kemudian ketika bangunan kepercayaan sudah terbangun, maka ada kesempatan Anda untuk memprospek mereka, untuk mengajak mereka untuk mengikuti bimbingan sukses dasar itu, sehingga Anda dengan cara ini pun juga memiliki peluang yang besar untuk berhasil jika Anda betul-betul konsisten menjalankan kebiasaan-kebiasaan positif bersosial media, sehingga sosial media bisa Anda manfaatkan betul untuk mengembangkan bisnis Anda dan jaringan bisnis Anda. Nah, itu dua hal yang bisa kita pilih untuk menjalankan bisnis ini. Mau cepat, mau sprint dengan beriklan, atau mau santai dengan menggunakan akun pertemanan Facebook itu. Membangun hubungan baik, kemudian pada akhirnya juga mengajak mereka ke bimbingan sukses dasar itu. Lebih dari itu semua, yang juga penting adalah kita membangun vibrasi
membangun energi dan membangun perasaan yang positif, sehingga kita juga akan menarik mereka yang berenergi positif, memiliki vibrasi yang positif, sehingga bisnis kita bisa berkembang. Tentu langkahnya adalah menjalankan 3 sistemnya itu tadi ya. 3 sistem MSO itu tadi, ya, mengajak orang atau mendidik orang untuk berubah, nomor 1. Yang kedua, memakai produk bisnis sendiri, ya kan. Dan yang ketiga, berusaha untuk berkumpul dengan mereka yang telah berhasil di acara-acara seminar dan sebagainya, sehingga plafon rezeki kita akan tetap naik, akan terus naik. Dan ingat hukum lingkungan ya, hukum penyesuaian ya, kita adalah 6 orang di sekitar kita. Jadi kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang berplafon rezeki tinggi, sehingga pada akhirnya insya Allah, dengan izin Allah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kesuksesan itu pada saatnya akan menghampiri kehidupan kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, silakan subscribe, share, dan komen channel ini untuk mendapatkan video-video update dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Hadi Inspiration.